Saya ingin katakan, ada orang-orang yang saat meminta, dia bukan meminta biasa. Bahkan yang paling istimewa pun Allah akan berikan. Siapa orang ini? Orang yang selalu patuh pada Allah. Dalam rukunya dia bagus, dia tawakal kepada Allah. Begitu selesai ruku, langsung dibangkitkan oleh Allah. Begitu dibangunkan, dia langsung memuji Allah. Seketika keluarlah kalimat dalam bangunnya itu. Ya Allah, Engkau pemilik seluruh langit dan bumi, maka anugerahkan kepadaku semua nikmat itu. Kata Allah, kau mau minta apa? Sepenuh langit dan bumi pun kau minta, aku akan berikan. Apakah amalan itu? Itulah yang tidak. Satu orang saja. Sebentar. Yuk, lihat ya. Fokus. Ruku. Saya ingin kita paham dulu cara berpikirnya. Kalau sudah paham, nanti kita teruskan untuk cara dan bacaannya. Fokus baik-baik. Ini ruku. Kita tawakal pada Allah. Kita katakan subhana rabbiyal azim. Kita katakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Puji Allah. Wa bihamdi. Kami memuji Allah. Ya Allah, Engkau yang agung, tidak ada selain Engkau. Saya taubat ya Allah, selama ini ada saya banyak salah. Saya minta ampun ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Saya hanya mengagungkan Engkau saja. Ketika Anda katakan, saya hanya memuji-mu bihamdi. Lalu Anda naik. Diangkat kemudian naik, bangun. Begitu bangun, perhatikan kalimatnya. Apa yang diucapkan? Sami Allahu liman hamidah. Tahan sampai sini. Kita belajar dulu cara bangunnya. Itu belajar bacaannya. Terakhir, kita akan bahas apa makna dari bacaan itu. Kadang-kadang, ada banyak orang yang hanya membaca bacaan itu saja. Rahasianya nggak dilakukan. Sehingga banyak orang tidak berdoa. Apa yang dimintakan pada saat itu yang dia butuhkan. Itu yang nanti kita akan dalami. Sekarang kita masuk kepada caranya dulu. Karena banyak orang meminta tapi caranya nggak benar, maka mustahil juga bisa dikabulkan. Mohon izin mas. Yuk, ngadap ke sini sekarang. Ruku. Baik, bangkit. Bebas, yang sering dilakukan. Bacaannya apa? Ya. Tahan. Sami Allahu liman hamidah. Tahan dulu tangannya di atas tadi. Mas Ali, silakan. Di ruku. Ya. Bangkit. Sami Allah liman. Tahan. Lihat sini. Ini ada yang di sini. Ini ada yang di sini. Ya, ini bagian pertama, tangannya di sini. Bagian kedua, tangannya di sini. Sudah kelihatan bedanya? Baik. Yang ketiga, ada yang lain lagi? Teman-teman, ada yang lain lagi? Ada? Silakan maju ke depan. Gak apa-apa. Tangannya tetap di sini ya. Kalau saya gini kan baru turun. Ayo mas. Oh mas Don, silakan. Gak apa-apa. Futsal lupain aja. Sekarang kita sedang sholat. Bismillah. Allahu Akbar. Fadal. Geser sedikit. Apa lah ya. Tangannya jadi berubah. Langsung begini atau ruku dulu? Oh ya. Ya Allah, bismillah. Sami Allah liman hamidah. Bangkit. Tahan. Baik. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ada yang lain lagi? Ada pernah melihat yang saat bangkit tangannya nggak diangkat? Ada ya? Oh, berarti ada yang keempat ya. Baik, ini saya saja. Dia sudah ruku, bangkit, sami Allah liman hamidah, tangannya di sini. Perhatikan. Ini bagian pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baik, di antara ini mana yang benar? Sekarang turunkan tangannya sedikit, turunkan lagi, turunkan lagi. Tahan. Yang benar seperti yang dicontohkan Nabi. Itu yang paling benar. Bagaimana menemukan yang dicontohkan Nabi? Kembalikan ke keterangan dari orang-orang yang pernah mencatat dari Nabi. Referensinya, pertama di Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti kalau teman-teman ditanya, jadi punya argumentasi. Nomor hadis 757. Ada dua riwayat dengan di 737. Juga di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 397. Yang meriwayatkannya sahabat Nabi, namanya sahabat Abu Hurairah. Ini julukannya, nama aslinya Abdurrahman. Sebelum masuk Islam namanya Abdul Syams. Masuk Islam jadi Abdurrahman bin Sahar. Punya julukan Abu Hurairah, sudah pernah saya sampaikan. Pernah melihat seseorang sedang sholat, kemudian dibimbing oleh Nabi cara sholat yang benar. Orang itu yang dilihat dibimbing itu namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiki. Namanya Khalad. Di Khalad ini pernah sholat di samping Nabi, diminta diulang sholatnya oleh Nabi sampai 3 kali. Kelihatan oleh Abu Hurairah. Ketika diulang ini, dari awal sampai akhir, sampai ke i'tidal. Ketika ketahuan oleh Abu Hurairah, disampaikan ke orang-orang setelahnya, dicatat oleh Imam Al-Bukhari, dapat di sahihnya nomor hadis 757 dan 737. Di hadis Muslim, nomor hadis 397. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum saya bacakan hadisnya. Ya. Baik, saya perjelas dulu. Lihat baik-baik. Teruskan. Thumma.
Idza raka'a bima makna kemudian jika beliau kemudian ruku satu orang sini. Fala yarka hatta tatma'inna raki'an. Maka tidak selesai dulu dari ruku ini sampai keadaannya tenang dalam rukunya. Tumanina. Jangan bangkit dulu. Izin ya, jangan bangkit dulu. Bahkan jangan langsung berdoa. Jadi ruku dulu dengan baik, sempurna dulu bagian tangannya, kakinya, bagian punggungnya. Setelah merasa tenang, darahnya mengalir enak, keadaannya tenang baru berdoa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi. Sehingga kita merasakan kenikmatan dalam doanya. Baru setelah ini, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Wa rafa'a, kemudian dia bangkit. Awas hati-hati, hatta yastawiya qa'idan, di riwayat yang nomor hadis 737, hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian ia bangkit berdiri sampai badannya tegak sempurna. Saya ulang. Kemudian ia bangkit berdiri sampai badannya tegak sempurna. Jadi yang pertama kali disebutkan dalam hadisnya, kalau seseorang ingin bangkit dari ruku, cara pertamanya bangun sampai badan tegak sempurna. Kalimat sempurnanya disebutkan pertama kali dengan qa'iman, artinya berdiri. Jadi kalau masih sanggup berdiri, usahakan berdiri. Penting ini saya sampaikan karena nanti ada di antara kita, mohon izin maaf sekali, mungkin punya persoalan dengan lutut, sujudnya itu susah. Sehingga kadang-kadang duduk di kursi, tapi masih mampu berdiri. Mohon izin ya, maaf. Misal, ini saya mau sholat nih, saya nggak bisa sujud dalam posisi yang sempurna karena ada masalah di kaki. Tapi berdiri masih bisa. Karena itu takbir berdiri, ya. Ruku kemudian bisa, i'tidal bisa berdiri, tapi sujud nggak bisa, makanya duduk. Nah, kalau sepanjang i'tidal masih berdiri, masih bisa, maka jangan paksakan itu dalam posisi duduk. Ya, paksa berdiri. Jangan sampai kemudian rukunya duduk begini, terus i'tidalnya duduk lagi. Sujudnya duduk, sepanjang bisa berdiri, maka sunnahnya berdiri. Orang yang mampu berdiri dalam sholat fardu, dan dia memilih untuk duduk, maka dia mendapatkan setengah dari bagian sholatnya. Dari pahala sholatnya, cuma setengah. Ingat ya, setengah. Itu pun dengan catatan ada kesulitan dalam dia kemudian dalam berdirinya, tapi masih mampu berdiri. Ya sepanjang misalnya mohon maaf, sholat isya bisa berdiri, cuman karena bacaan panjang dia memilih duduk misalnya. Ya maka dapat setengah pahalanya. Kalau sengaja memilih duduk padahal mampu berdiri, maka sholatnya dianggap tidak sah. Dalam sholat fardu, ya dalam sholat fardu. Dalam sholat sunnah boleh, Anda bisa berdiri tapi pengen duduk itu boleh, pahalanya setengah. Paham ya? Tapi kalau sama sekali nggak bisa berdiri, kemudian Anda duduk, pahalanya sama senilai dengan orang berdiri. Tanpa dikurangi sedikit pun. Paham sampai sini? Jadi yang pertama, alhamdulillah. I'tidal dilakukan dalam keadaan apa? Berdiri. Hatta tastawiya qa'iman, sampai kamu tegak berdiri sempurna. Perhatikan, masih ingat bahasan kita di awal sholat? Tidak pernah disebutkan kata qa'im, aqimu, yuqimun, kecuali berdiri sempurna. Bagaimana cara berdiri sempurna? Menghadap ke depan. Badan tegak, lebar kaki selebar dengan bahu. Jelas? Badan tegak, kaki selebar dengan bahu, tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini, selebar dengan bahu sehingga ada keseimbangan. Belum selesai, fokus, baik-baik, lihat. Mas, yang kedua, berdiri lagi. Lihat sini. Sekarang ngadap ke saya sini. Berdiri sempurna. Nah, lihat ya. Ini nanti ada kuda-kuda. Ada berdiri bagian dalam sholat. Kita akan lihat ya. Ada kuda-kuda berdiri, ada bagian berdiri dalam sholat. Lihat sini. Untuk i'tidal, itu beda dengan berdiri biasa. Kata Nabi, setiap orang sholat dalam i'tidal, kembalikan hadisnya, tambah lagi. Al-Bukhari, nomor hadis 828. 828. Hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Berdirilah dia tegak, tadi sudah. Dan pastikan sebelum dia baca doa dan menggerakkan yang lain, pastikan dalam berdirinya semua tulang-tulang rusuknya, bagian-bagian punggungnya telah menempati tempatnya semula. Sampai kembali tulang-tulang rusuknya kembali ke tempat semulanya. Artinya sampai tegak sempurna, sampai merasa nyaman. Awas, hati-hati. Jadi jangan sampai begini. Maaf ya, maaf. Baru bangkit, sami Allah liman hamidah. Baru di sini udah sujud. Dan ini belum baca doa. Ingat, belum baca doa. Hadis pertama mengatakan tegak dulu sempurna. Supaya yang tadi saat ruku di sini kan ada pergerakan. Ada darah yang beredar. Ini belum sempurna. Berpindah dulu gerakannya. Oh, hati-hati. Sempurnakan dulu sampai kembali lagi, rusuk kembali lagi sempurna, darah mengalir lagi. Kalau ini belum sempurna langsung sujud, maka
ke dalam kesehatan pun akan berpengaruh. Bukan sehat, tapi bisa sakit. Ya, kata Nabi, sempurnakan. Tegak dulu, sempurna dulu, sampai merasakan kemudian seimbang. Hatta ta'tadila. Kalimat ta'tadila inilah yang disebut dengan i'tidal. Kalimat i'tidal muncul dari bahasa Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 828 ya, dan nomor hadis 737. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman. Sampai kamu i'tidal, sampai sempurna berdirinya, tulang-tulang rusuk kembali seperti semula. Jelas sampai sini? Tahan. Teruskan, tangan. Mas Dud. Wa rafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Kemudian mengangkat telapak tangannya sejajar dengan satu bahunya. Cara pertama. Ya, ini masih di Al-Bukhari nomor hadis 757. Tadi yang sejajar dengan bahu ada dua. Satu Mas Ari, kedua kemudian Mas Doni. Mas Ari, ulangi lagi. Sami Allah. Tangan ini sejajar dengan bahu. Lihat sini, ini cara pertama. Ya. Bisa agak ke belakang, boleh. Yang penting sejajar dengan bahu, bisa di sini. Fokus baik-baik, lihat. Jemari tangan, tidak terlampau rapat begini. Tidak terlampau lebar begini. Sewajarnya saja begini. Jelas ya? Fokus, lihat baik-baik. Angkat tangannya sampai sejajar dengan bahu. Ini cara yang pertama. Jadi di sini. Jadi sama dengan Mas Doni. Jadi saya tidak perlu ulangi, sama di sini. Sejajar dengan bahu. Yang kedua, An-Nasai nomor hadis 1101. Perhatikan baik-baik. Sejajar dengan kedua telinganya. Udhunai hadwa udhunaihi. Mas Dud tadi yang lakukan, Mas Dude. Sejajar dengan daun telinganya. Ya, boleh ini yang jempol untuk akhwat misalnya, ini menyentuh daun telinga yang paling bawah di sini. Boleh. Tapi begini, mohon izin ya, mohon maaf. Ada yang menyimpulkan Ustadz untuk akhwat, untuk perempuan, itu yang ini saja yang betul ya. Tidak. Dua-duanya boleh di sini, boleh di sini. Cuma dulu, kenapa perempuan dianjurkan yang di sini? Karena dulu hijabnya tidak seperti sekarang. Dulu nggak ada mukena, kadang-kadang ada yang terbatas. Kalau kemudian ditarik sampai di sini, itu terbuka sebagiannya. Karena terbatasnya kain pada saat itu. Makanya dimintakan ke dalam begini, supaya ini tetap mengalir sebelum turunnya ayat hijab. Setelah turunnya ayat hijab, kemudian memanjang, sampai ada yang jilbabnya memanjang, sampai yang ke batas mata kaki. Modelnya kan banyak-banyak. Ada yang seperti abaya dan seterusnya. Ada yang sekarang pakai mukena, maka tidak ada masalah. Mau di sini silakan, mau di sini silakan. Tidak ada persoalan. Jelas ya? Jadi di sini boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga, bahkan sampai yang jempol menempel ke daun telinga itu boleh. Yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, boleh bangkit i'tidal tanpa mengangkat tangan. Biasanya ini diterapkan di negeri Maliki. Sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, itu ketika bangkit kemudian dari rukuknya, sami Allah liman hamidah, tangannya tidak mengangkat. Bahkan dalam takbir pertama itu tangan tidak diangkat dan tidak bersedekap, tangannya begini. Jadi begitu sholat, Allahu Akbar, gini, di Maliki begini. Ya, tangannya begini dan tidak pegang mic. Ya, jadi. Mohon izin ya. Dan ini kalau sedang lihat begini, misal teman-teman sedang umrah, sedang haji, lihat yang begini, jangan diajak ngobrol. Hey bro, what are you doing? Misalnya. Itu sedang sholat. Karena saya pernah kejadian, saya awal ke Tripoli, kemudian ketemu teman, jadi menunggu waktu sholat, sudah adzan, ya, dia berdiri begini. Saya kira sedang baru masuk ke masjid, kemudian berdiri begini. Saya tanya, hey, wenak? Bahasa kita, kemana aja gitu? Where have you been? Saya tanya, kemana aja kamu? Tiba-tiba, Allahu Akbar. Dia orang itu sedang sholat. Jadi orang yang tangannya begini, itu belum tentu Syiah. Belum tentu Syiah. Jangan disimpulkan semua yang begini Syiah, tidak. Nanti ketika dia sujud, baru kelihatan mana Syiah, mana Sunni. Sujudnya kelihatan, pas bangkit dari sujud nanti ada tepuk-tepuk dulu begini. Kalau sholat di belakang orang Sunni, dia mundur sedikit nanti. Ya, nanti kelihatan dari batu yang disimpan, ditutup sejadah, atau kemudian bangkit dari sujud, dia tepuk-tepuk begini, nah itu umumnya Syiah. Tapi kalau berdiri begini, tangan tidak bersedekap, atau tidak bertakbir, jangan disimpulkan Syiah. Kamu Syiah ya? Bukan, saya Husain. Nah, itu jangan tidak semua harus ditanya ya. Paham ya? Baik. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kalau misalnya ada yang begini, sami Allahu liman hamidah, tangan di sini benar tidak? Benar. Kalau ada yang di sini tangannya benar tidak? Kalau ada yang di sini benar tidak? Nah, jadi kalau yang salah, yang tidak salah. Kita sepakat itu. Ya. Jadi tolong jangan berselisih. Jangan kemudian berikhtilaf pada sesuatu yang dipersamakan atau dibenarkan oleh Nabi. Sahabat gak berselisih. Awas, tabi'in tidak berselisih. Orang salaf tidak berselisih. Para imam tidak berselisih. Anda sahabat bukan. Tabi'in bukan. Imam bukan. Makmum kadang-kadang. Gitu kan? Tiba-tiba Anda berselisih. Nah, jelas ya? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang saya izinkan untuk kembali. Sekarang kita masuk ke bacaannya.
Lihat sini. Ada 3 rahasia dalam bacaan. I'tidal. Dan jumlah bacaannya ada 12. Bukan cuma 1, 2, 3 atau 4. Ada 12 bacaan i'tidal. Fokus. Nanti yang paling populer dari 12 ini ada 3 bacaan. Jadi saya sederhanakan kepada 3 bacaan karena ini yang paling populer. Lihat sini, fokus baik-baik. Kita dari ruku tadi. Bangkit. Misal saya ambil yang diangkat. Sami'allahu liman hamidah. Bersamaan dengan berdiri ya. Bersamaan dengan berdiri. Kemudian, perhatikan baik-baik. Kalau Anda jadi imam, jadi makmum, maka kalimat ini mutlak untuk diucapkan. Ada yang menyebutkan fardu, ada yang menyebutkan sunnah muakkadah. Tapi umumnya mayoritas mengatakan karena disatukan dengan gerakan sholat, maka dia wajib untuk diucapkan kalimat ini. Jadi begitu Anda naik, Sami'allahu liman hamidah, kan? Baik sholat sendirian atau jadi imam. Kalau menjadi makmum, maka ada 2 pilihan. Bisa mengulang kalimat yang sama, Sami'allahu liman hamidah, atau menjawab dengan kalimat yang kedua, Rabbana walakal hamd. Perhatikan, kalimat pertama, Sami'allahu liman hamidah, itu istilahnya disebut dengan tasmi' namanya. Nanti saya berikan rahasianya di akhir. Tasmi'. Tasmi'. Dari kata sami'a Allah tasmi'. Apa itu tasmi'? Memperdengarkan sesuatu. Memperdengarkan sesuatu. Kita ingin memperdengarkan kepada Allah tentang pengakuan kita kepada Allah. Ya, lihat sini. Kan Allah perintahkan dalam ruku. Hei, pasrah kepadaku. Jauhkan dari hal yang tidak penting. Minta kepadaku. Menyembahlah padaku. Tawakal kepadaku. Lalu kita katakan, Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdi. Ya Allah, engkau perintahkan saya ruku. Dan saya katakan subhana rabbiyal azim. Ya Allah, mulai hari ini saya akan tunduk kepadamu yang agung hanya engkau saja. Saya tidak akan persekutukan engkau dengan apapun. Maka Anda kemudian bangkit. Saat kata Allah bangkit, Anda katakan, Sami Allah. Allah, engkau pasti mendengar apa yang tadi telah saya sampaikan. Jelas? Itu yang disebut dengan tasbih. Jadi kenapa bacaan Anda saat bangkit dari ruku beda dengan ketika ruku? Semua bacaan perpindahan sholat itu selain i'tidal semuanya Allahu Akbar. Silakan cek. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari tahiyat, Allahu Akbar. Cuma bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Cuma itu. Apa rahasianya? Apa maknanya? Karena ketika Anda diperintahkan ruku, tadi Anda diperintahkan ruku kamu sekarang. Ya tawakal kepadaku, ya Allah, saya katakan, engkau yang paling agung. Tidak ada yang agung selain engkau. Mulai hari ini saya akan patuh kepadamu. Engkau pasti dengar apa yang saya sampaikan. Maka ketika Anda bangkit, Anda katakan, Sami Allah. Ya Allah, engkau pasti mendengar apa yang tadi saya sampaikan. Dan ketika saya memujimu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hamdi, kalimat pujian. Bahasa singkatnya disebut dengan tahmid namanya. Tasmi' dan tahmid. Tahmid. Makanya Anda katakan, engkau pasti mendengar ya Allah. Barusan aku mengakui engkau yang paling agung dan aku memujimu. Kalimat pujian itu dimunculkan kembali. Sami Allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar pada orang yang tawakal tadi. Plus ketika aku memujinya. Maka makmum mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya Allah, aku tegaskan lagi. Engkaulah yang punya segala pujian dalam kehidupan. Di kalimat Rabbana walakal hamd. Itu boleh diucapkan oleh makmum tanpa mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau imamnya Sami Allahu liman hamidah tasbih, dijawab oleh makmum, ya Allah, kami pun mengakui engkau, kami tetapkan yang paling layak mendapatkan pujian. Rabbana walakal hamd. Jelas sampai sini? Kalau Anda sholat sendirian, Anda boleh cukupkan pada kalimat Sami Allahu liman hamidah, walaupun tanpa mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi kalau ingin sempurna, ucapkan kalimat Rabbana walakal hamd sebagai pengakuan dari kita dan penegasan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Hanya ini belum selesai sampai di sini kisahnya. Banyak orang yang ketika mengucapkan ini langsung sujud. Sholatnya betul, sah. Saya ulang. Sholatnya betul, sholatnya sah. Cuman sayang, dia tidak memanfaatkan momentum yang Allah janjikan untuk mengabulkan apa yang ia akan mintakan walaupun sepenuh langit dan bumi. Nih, perhatikan sini. Izin mas, boleh siapa saja maju ke depan? Boleh siapa saja? Siapa saja boleh? Saya pegang botol minuman, saya berikan pada Mas Tude. Apa tadi yang diucapkan?
Terima kasih. Terima kasih ya. Ketika diucapkan terima kasih, kita jawab apa? Sama-sama. Bisa demikian kan? Itu manusia. Begitu diminta, terima, kasih. Terima, kasih. Kalau sudah terima, kasih. Saya ucapkan, saya sampaikan, ini mas, terima kasih, jawabannya sama-sama. Allah lain. Allah mesti beda dengan makhluk. Ketika ada seseorang mengucapkan terima kasih kepada Allah, memuji Allah, maka Allah akan balas dengan yang lebih mulia dari apa yang pernah ia dapatkan sebelumnya. La in syakartum la azidannakum. Quran surah 14 ayat 7. Ketika Anda bersyukur kepada Allah, baik memujinya, bertakbir kepadanya, pasrah kepadanya, Allah pasti akan tambahkan apapun yang Anda butuhkan. Jadi ketika Anda ruku dan Anda memasrahkan semua kepada Allah dan mengatakan saya puji Engkau ya Allah, begitu memuji, tanda syukur kita, kalimat syukur pertama yang mengalir di lisan bukankah alhamdulillah? Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan saya anugerah keturunan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau lancarkan pekerjaan saya. Alhamdulillah kalimat syukur. Begitu Anda mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida. Alhamdulillah. Rabbana walakal hamd. Kaidahnya mengatakan setiap mengucapkan alhamdulillah, apa yang kamu butuhkan aku berikan. La azidannakum. Maka ketika Anda mengatakan Rabbana walakal hamd, Allah turunkan kalimat apa yang kamu butuhkan. Kata Allah, lihat kalimatnya. Diturunkan kalimat lewat lisan Nabi. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah, Engkau yang punya sepenuh langit, Engkau yang punya sepenuh bumi, Engkau yang punya di antara langit dan bumi, Engkau yang berkehendak memberikan apapun yang dimohonkan selain daripada itu. Maka ketika kalimat itu muncul, Allah berikan kesempatan. Mau minta apa? Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau di antara keduanya, aku berikan pada saat ini. Makanya, alhamdulillah, banyak orang dulu meminta saat berdiri. Mas. Mohon maaf ya. Banyak orang dulu meminta saat berdiri. Kenal Nabi Zakaria? Alhamdulillah. Saya barusan dari Tanah Kusir, ada yang kenal Nabi Adam, kenal Nabi Musa, ya. Masih agak lumayan lah. Dulu saya di Sukabumi, hubud dunia. Sukabumi itu hubud dunia, suka hubun bumi dunia. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal, yang luar biasa. Nabi Zakaria itu diuji, pernah saya sampaikan kisahnya dulu, diuji, sudah berumah tangga, kemudian belum ada keturunan, sudah fisiknya letih, rambutnya memutih, dan dapat ujian. Jadi jangan dikira jadi ahli surga itu aman dari ujian, tidak. Ahli surga yang jelas surganya diuji. Dan mereka sabar dengan ujian. Kita belum jelas surganya, nggak pengen diuji, kita siapa? Di ahli surga pun belum aman dari ujian, apalagi kita yang belum jadi ahli surga. Dan ternyata ujian itu adalah sumber pahala. Dari pahala itu bekal untuk ke surga. Diuji selama berumah tangga, belum ada keturunan. Dan istrinya, mohon maaf teman-teman akhwat, divonis secara medis itu monofos dan mandul. Jadi mustahil punya keturunan. Apa yang lo kerjakan? Sholat. Dan yang paling dahsyat, dalam berdirinya, berdiri memohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami' ad-du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil punya keturunan di keadaan begini. Ketika manusia mengatakan mustahil, aku mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan. Engkau pasti mendengar apa yang aku mohonkan. Apa jawabannya? Tiba-tiba dikabulkan seketika. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun malaikat mengatakan sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Berdiri. Kata malaikat itu, Anda dapat kabar gembira dari Allah langsung akan punya anak, namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi lahir dan hidup. Kapan itu terjadi? Dalam sholat. Di posisi apa? Berdiri. Bacaannya apa? Sami'ud du'a. Ada di mana ayatnya? Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Saya tanya pada Anda, saatnya tidak berdiri atau duduk? Adakah bacaan saminya? Ada sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Setelah itu silahkan pilih. Anda ucapkan, kalau Anda punya kebutuhan yang banyak, yang sifatnya mungkin sulit dipanjatkan dengan lama-lama, maka ucapkan kalimat yang telah kita hafalkan. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Ingat ada mil'a, ada mil'u. Bacaannya sedikit beda. Maksudnya dua-duanya benar. Riwayatnya ada mil'a, ada mil'u. Kalau pakai mil'u, ada tambahan sedikit. Mil'us samawati. Boleh diikuti? Mil'us samawat wa mil'ul ardi. Wa ma bainahuma. Wa mil'u ma syi'ta. Min syai'im ba'du.
Artinya begini, ya Allah, aku sekarang punya kebutuhan. Punya keperluan. Banyak ya Allah. Dijawab oleh Allah, sebanyak apa? Sepenuh langit? Sepenuh bumi? Di antara langit dan bumi? Atau selain itu? Sepanjang kamu mohonkan padaku, aku akan kabulkan. Kalau pakai mil'a, dibuang sebagian. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah, engkau yang penuhi langit, engkau yang penuhi bumi. Engkau pula yang penuhi apa yang engkau kehendaki selain daripada itu. Aku nggak minta banyak ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi. Aku nggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ya Allah. Berikan kelancaran pada pendidikan anakku. Aku hanya mohon ya Allah, jadikan anakku penghafal Quran yang bisa memberikan mahkota di kemudian hari. Aku hanya mohon ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku. Aku hanya mohon ya Allah, damaikan kehidupan di rumah tangga kami. Minta itu. Banyak orang ketika i'tidal itu tidak dimanfaatkan. Jadi begitu bangun, sami Allahu liman hamidah, seketika sujud saja. Salatnya sah, benar. Secara rukun bagus, secara fikih benar. Cuman Anda kehilangan momentum untuk bermohon kepada Allah yang mungkin cepat dikabulkan. Jelas? Baik. Jadi i'tidal secara bahasa bisa berarti berdiri yang sempurna dan seimbang. Jadi kalau sudah ruku, berdirilah sampai tegak seimbang, jangan terlalu miring kanan, miring kiri, depan ataupun belakang. Yang kedua, bacaan dan gerakan i'tidal memberikan pesan kepada kita, kalau orang-orang yang selalu tawakal kepada Allah, benar beraktivitasnya, tidak pernah menduakan Allah dengan hal lain dalam kehidupannya, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu diangkat sampai ke atas, diberikan oleh Allah peluang untuk menjawab semua keinginan yang ia mohonkan kalau itu benar bermaslahat bagi dirinya. Itulah cara, bacaan, dan hikmah i'tidal yang kita bahas sampai dengan pertemuan kali ini.